Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kan sudah latihan Ustadz yang ngitung 1, 2, 3, saya udah jamaah Ustadz belum. Kita lanjut lagi jamaah Islam yang tidak di rumah, masya Allah yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema penghalang rezeki rumah tangga. Dan ini perlu kita ketahui banget karena selama ini mungkin kita nggak dapat rezeki atau rezekinya susah karena kesalahan kita sendiri. Nah ini karena mohon maaf ya, dalam rumah tangga kadang-kadang ada terjadi menantu minta uang pada mertua atau maaf sebaliknya mertua yang minta uang sama menantu lalu menantunya dikasih cuma kan tidak ikhlas. Apakah itu termasuk bagian daripada pengalihan rezeki? Ustadz menantu yang suka ngasih uang nggak ikhlas. Enggak kan? Ustadz gimana? Ada yang nanya ya Allah. Nggak ada yang nanya. Tadi Ustadz ngomongnya nggak gitu, nggak ada yang nanya. Kita kan curhat. Kita kan harus ngejelasin. Ya, Ustadz ini fitness. Kalau seandainya salah satu pasangan kita nih ya, terus merasa keberatan untuk membantu mertua. Nah ini apakah menjadi salah satu ya yang menjadi penghalang rezeki bagi rumah tangganya sendiri? Mau dijawab penjelasannya nih Ustadz Hilman. Masya Allah. Saya dengerin nih Ustadz. Mas Fadli. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Artinya apa? Jika kita ingin didekatkan dengan rahmat Allah, jika ingin didekatkan dengan kasih sayang Allah, maka jangan pernah berhenti berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang tua. Betul. Apalagi kepada mertua. Ingat, sering kita bahas ya, mertua juga adalah orang tua kita. Maka setiap kebaikan yang kita berikan kepada mertua itu sama dengan kebaikan kepada orang tua. Dan kita tahu orang tua itu pintu surga. Amin. Orang tua itu pintu ridhonya Allah. Amin. Orang tua itu pintu rahmatnya Allah. Amin. Bahkan disebutkan orang tua itu pintu surga paling tengah. Wih, Masya Allah. Artinya apa? Coba kalau kita punya istana, pintunya paling tengah, berarti kan itu tamu yang VIP masuk ke situ. Iya benar. Iya kan? Artinya ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tua, kepada mertua, Masya Allah, disitulah dia akan mendapatkan rezeki yang VIP juga. Maka kembali kepada pertanyaan, jangan sampailah kita keberatan jika kemudian ada seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, ya, atau menantu berbuat baik kepada mertuanya. Boleh jadi itu yang akan mendatangkan rezeki untuk kita. Amin ya Allah. Ingat, Nabi SAW menyampaikan, Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Bayangin, menolong orang lain aja Allah bantu. Gimana nolong orang tua kita? Gimana menolong mertua kita? Maka ingat ya, rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Setelah rumah tangga itu nggak ada bahasa ini ibumu, ini itu ibumu, ini ibuku, ini ayahku, itu ayahmu. Tidak. Setelah rumah tangga itu dari aku jadi kita, itu rumah tangga. Maka setiap kebaikan kita yang diberikan kepada orang tua pasangan kita, itu kebaikan yang sangat luar biasa. Maka jangan menghambat kebaikan dari Allah ketika kita melarang salah satu pasangan kita untuk kemudian berbuat baik kepada orang tuanya. Boleh jadi keberkahan rezekimu karena engkau berbuat baik sama orang tuamu. Boleh jadi keberkahan rezekimu karena engkau memuliakan mertuamu. Boleh jadi keberkahan rezekimu datang karena engkau mengangkat derajat orang tuamu. Amin. Dan sebaliknya, jika hari ini kita merasa rezekinya seret, sempit, coba dicek. Boleh jadi ada orang tua kita yang belum kita muliakan dengan baik. Boleh jadi ada mertua kita yang belum kita muliakan dengan baik. Percayalah, ketika engkau memuliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Ketika engkau bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Begitupun seterusnya. Tempatkan mertua kita sebagaimana orang tua kita. Karena setiap kebaikan yang kita berikan kepada mertua kita, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga untuk kita. Maka mulai hari ini, para suami, ajarkan istrimu untuk menghormati orang tuanya.
Dan para istri, jangan menghalangi suamimu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Wih, Masya Allah. Mudah-mudahan jika ini yang dihadirkan, rumah tangga akan lebih dekat dengan rezeki, insya Allah. Makanya jangan pelit sama mertua, Enggak, jangan alhamdulillah. perhitungan sama mertua. Enggak sih. Dengerin tuh tadi. Siapa yang pelit? Enggak ada. Tuh dulu. Apa tuh? Kan bisa jadi rezeki seret dalam rumah tangga itu karena adanya utang. Ustadz, rumahnya udah lunas belum? Udah dong. Udah lunas, berarti insya Allah rezekinya makin lancar. Amin. Karena takutnya gitu. Saya dipukul nih jamaah, belain dong. Jadi gitu jamaah. Kadang-kadang tuh kita takutnya nih kita nih rezekinya seret karena mungkin nauzubillah min zalik ada hubungannya jangan-jangan sama hutang tadi kata Ustaz Maulana. Atau mungkin rumah kita Iya. masih nyicil. Aduh. Misalnya saya rumah udah nggak nyicil alhamdulillah, mobil masih nyicil saya. Tersinggung yang punya cicilan. Nah ini apa jangan-jangan pengaruh nggak sih Ustadz? Masya Allah. Ya Ustadz Syam, mau izin penjelasannya. Iya. Ustadz Syam rumah udah lunas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Udah lunas Ustadz Syam rumahnya. Mobil yang belum. Jamaah Curhat semua sih. Kenapa sih sekalian? Jamaah sayutin dari kan Allah Subhanahu wa taala, ya biar jamaah juga tahu gitu ya. Bawa apa? Ya kan sering terjadi fitnah gitu ya, Ustadz TV duitnya banyak gitu ya. Apalagi musim Maulid amplopnya banyak. Rumah kita juga nyicil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka subhanallah, hutang yang membuat rezeki seret, ini langsung kita garis bawahi. Hutang yang membuat rezeki seret adalah hutang yang sengaja tidak mau dibayar. Subhanallah. Ada orang, dia hutang ini kan adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk saling tolong menolong. Nah ini udah dihutangin, dia tidak mau menolong orang lain, udah ditolongin sama yang ngasih hutang, dia malah ngezalimin orang yang memberi hutang tadi. Subhanallah. Maka jangan sampai hutang ini ada unsur kezaliman di dalamnya. Siapa yang biasanya menzalimi orang? Kenapa disebut riba nih? Riba itu adalah kezaliman. Kenapa disebut kezaliman? Kezaliman pada zaman dahulu disebut riba. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang lagi butuh banget, minta tolong sama temennya atau saudaranya. Lalu saudaranya mengatakan, saya tahu kau lagi butuh, maka dari itu ku kasih engkau 1 juta tapi bayar 2 juta. Subhanallah. Nah itu riba. Kenapa? Karena zalim di dalamnya, ya zalim di dalamnya, dan ada penambahan yang sehingga memberatkan orang yang berhutang. Sekarang kebalik, subhanallah. Yang menzalimi kadang-kadang yang berhutang. Dia udah punya uang, udah pasang story makan di restoran, udah pasang story jalan-jalan ke luar negeri, tapi hutangnya tidak mau dibayarkan. Apalagi kita juga udah nggak ngasih bunga, nggak ngasih apa, ya udah minjemnya 100. Dan namanya saudara, gitu bener, udah namanya saudara. Jangan ditagih galakan dia. Terus ketika bayar setengah. Telat semua ini. Ingat ya, jadi biasanya itu yang berhutang itu adalah yang di bawah kepada yang ke atas, biasanya begitu. Kalau sekarang banyak yang atas berhutang kepada yang bawah, tidak mau membayarkan gaji karyawannya, telat membayarkan gaji karyawannya, telat dia membayar gaji daripada orang yang membantu pekerjaannya. Itu kan hutang daripada bos majikan kepada bawahannya, subhanallah. Maka jangan sampai terjadi demikian, orang yang membayar gaji karyawannya setelah keringatnya kering, bahkan menzaliminya, menunda-nunda pembayarannya padahal dia ada uang, maka tunggulah daripada kebangkrutannya, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penghalang rezeki yang membuat rezeki seret adalah ketika ada kezaliman dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, susah Ustadz punya rumah kalau nggak nyicil, kalau nggak kredit gimana tuh? Maka kreditnya diusahakan bersih daripada riba tadi. Bagaimana cara kredit rumah? Ya udah, kalau punya uang buat fondasinya dulu, fondasinya aja dulu. Kalau punya uang buat temboknya dulu, temboknya aja dulu. Kalau punya uang untuk itu kan nyicil juga namanya. Nggak langsung tiba-tiba jadi satu rumah, tapi nyicil-nyicil dari atapnya dulu, dari fondasinya dulu, dari temboknya dulu. Subhanallah. Maka terlepas daripada sesuatu yang mengandung unsur riba tadi. Atau mungkin begini, dia melalui pihak yang lain, namun akadnya harus jelas. Akad hartanya harus jelas, harganya harus jelas. Harganya berapa? 200 juta. Tapi kalau nyicil selama 5 tahun jadi 300 juta. Ya udah, kita akadnya 300 juta. Jangan bilang 200 juta harga rumahnya, tapi bilang berapa total cicilannya. Oh, kalau di total ternyata jadi 250 juta nih. Subhanallah, kita akad seharga 250 juta. Jangan bilang harga 200 juta. Jangan saya bayar cicil ya. Dengan bayar cicil gitu ya. dengan sekian. Dengan satu harga. Dengan satu harga yang disepakati bersama pembeli ataupun
penjualnya. Maka insya Allah akadnya sah karena dia membayarkan sesuai dengan harga yang sama. Intinya jangan sampai menzalimi orang lain. Hutang itu adalah saling tolong menolong, bukan todong menodong. Kalau udah todong menodong, maka rezekinya insya Allah akan dihalangi atau seret. Allah Masya Allah. Ta'ala. Terima kasih banyak. Tadi Ustaz Sam tausiah, Mas Padi pikirannya, wih, Kemana-mana. kenapa sih? Katanya begini, kalau nyicil pondasi dulu, habis itu tiangnya, dindingnya, pagarnya, baru atapnya terakhir. Giliran rumahnya selesai, orangnya udah meninggal. Ya Allah, kelamaan 20 tahun. Yang jelas dia punya, ada ditinggalkan buat anaknya kan. Ya Allah, Tapi lemes ada banget kejadian ya. seperti Oh, itu. jadi Ada, percaya. ada. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang lebih baik kita cari tahu nih sama Ustadz nih. Ya katanya di dalam Islam itu mengajarkan ada cara bagaimana menghindari dari yang namanya kesialan. Oke. Dan juga bisa kita dalam rumah ini terhindar dari keburukan, bahkan bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Mau dong. Buat semua jamaah, siapkan catatan. Dari sekian tadi penghalang rezeki, kita akan bahas hal-hal yang menghilangkan atau namanya penangkal. Penangkal. Ngomong apa sih? Pelan-pelan aja. Penangkal. Datang artinya untuk menolak yang membahayakan rezeki. Satu, doa. Maka berdoalah. Di antara doa yang terbaik adalah meruqyah rumah. Ruqyah rumah kan? Ada ruqyah rumah. Ada ruqyah rumah dengan membaca, menghatamkan Al-Qur'an. Siapa yang menghatamkan Al-Qur'an 70.000 malaikat yang mendoakan. Allah. Jadi hatamkan Quran dalam rumah. Pertanyaannya, sudah dihatamkan kan Quran di rumah kita? Penangkalnya lagi membacakan, kalau Ustaz kelamaan hatam Quran. Kalau begitu, hatamkan surah Al-Baqarah. 3 juz. Lama lagi. Kalau begitu, baca 10 ayat surah Al-Baqarah. 5 ayat di awalnya, kemudian ayat kursi dan 1 ayat sebelumnya, dan 3 ayat akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi 10 ayat. Yang kedua, bersedekah. Makanya rumah yang sudah jadi, sebaiknya syukuran. Syukur. Dengan syukuran itu berarti Anda bersedekah. Bersyukur. Sedekah, kasih makan orang, Undang tamu, mengundang orang, kerabat, sahabat, jadi tetangga pada datang semua, jadi ikut memberikan sedekah. Yang ketiga, mohon izin, mohon maaf tanpa mengurangi adanya keridaan daripada orang tua. Iya. Usahakan hadirkan orang tua, kalau perlu siapkan satu kamar. Ini kamar mama, kalau mau datang nginap di rumah boleh. Ini kamarnya mama. Itu luar biasa. Mendatangkan keridhaan Allah lewat ridha orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, sutullah sutul walidain. Ada orang rumahnya tidak pernah didatangi orang tua. Ya Allah, hadirkan orang tua. Kalau perlu jemput orang tua, hadirkan datang ke rumah pada saat syukuran kah. Kalau memang orang tua kan jarang-jarang mau tinggalkan kampungnya. Kemudian yang keempat, bertakwalah kepada Allah. Jadikanlah rumah kita bukan hanya sekedar kuburan. Nauzubillah. Kan ada rumah pendidikan, rumah dijadikan masjid, tempat ibadah. Jadikan rumah untuk mendidik keluarga, membina rumah tangga. Kemudian apa lagi? Rumah itu jadikanlah sarana untuk mendatangkan banyak kebaikan. Itu, jadikan rumah. Makanya rumah yang ditinggali tidak keluar zakatnya. Kenapa rumah yang ditinggal tidak keluar zakatnya? Karena otomatis keluar zakatnya lewat datangnya orang yang datang ke rumah kita. Itu bagian daripada pengeluaran zakat lewat datangnya orang-orang yang datang ke rumah kita. Jadi kembali lagi, ada doa, ada sedekah, ada ridha orang tua, kemudian ada ketakwaan di dalamnya. Dan yang kelima adalah ada semangat berbaik sangka di dalam rumah itu. Maka tidak apa-apa kita ngobrol-ngobrol. Oh rumah, ya Allah, senangnya rumahku, bahagianya. Makanya rumah yang ditinggali selama 40 hari tidak ada yang datang ke rumahnya, berarti tidak ada hawa manusia di dalamnya. Ini bahaya. Jangan sampai dalam 40 hari rumah itu tidak ditinggali, dikosongin. Jangan sampai lewat. Kalau memang ada rumah yang dikosongin, setiap datang mungkin sekali seminggu nginap di sana. Iya. Terus kalau juga lagi ngomong sama rumah, jangan sampai ada orang lewat lihat. Seteres ini orang katanya. Ngomong sendiri. Pas orang lagi nggak ada, baru ngomong tuh sama rumah. Aduh,
Aku Iya. senang. Minimal Iya. disapu. Iya. Misalkan ada rumah pila-pila gitu kan. Oh iya, Biasanya benar. kan setahun baru datang. Jangan. Sebelum 40 hari hadir ke rumah itu supaya ada hawa manusia di dalamnya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Mudah-mudahan kalau udah catat tadi ini rezekinya ada masuk lima itu. terus. Ya, Masya Allah. menolak Amin. semua yang jelek-jelek Amin. itu. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Mana mobil? Hop. Widih. Tahan dulu, jaga. Mundur, pegang ini deh lama. Maju mundur. Bentar. Yang mana suratnya ada dua tuh? Dua ini. Ada dua. Ini kosong. Ini nggak ada. Itu apa? Jadi umpetin dong. Mobilnya jalan. Nih, balik ini. Tuh. Ya, saya baca ini, Ustadz balikin itu ya. Oke, kita baca suratnya. Mundur. Hebat juga itu. Keren. Nah, ini dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampung Cina, mau tanya, semoga aja direspon. Apa yang jadi penghalang rezeki bagi keluarga? Apakah karena suami pelit? Apa suami pelit? Pemabuk, kasar 2 kali suami pelit ini. Pemabuk, kasar terhadap istri, kurang perhatian, bisa membuat rezeki itu kurang. Tolong respon ya Pak Ustadz. Saya nggak tahu lagi bagaimana mau tanya. Soalnya dari medsos dan dari manapun DM tidak kebaca. Oh ini mungkin karena skip ya. Jadi buat jamaah yang nanya ini agak sabar. Karena memang pertanyaan yang masuk ini ke Islam itu Indah Masya Allah luar biasa banyak sekali. Ya Allah. Jadi kita membacakan mungkin yang teman-teman ini lihat lebih penting atau urgensinya. Bukan mewakili semua yang iya, ada. yang hampir sama. Semua sih penting, cuma Betul. kan ini diwakilkan nanti insya Allah bisa jadi pertanyaan jamaah dibuatkan jadi tema. Iya, Masya Allah. Coba Ustaz Syam dijawab dulu nih Ustaz Syam nih, silakan. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Khamar, judi, ya, kesyirikan, semua itu adalah perbuatan daripada perbuatan syaitan. Maka jauhi itu engkau akan beruntung. Maka kalau kita katakan saya kena sial terus apa karena perjudian? Iya, sesuai dengan ayatnya. Karena orang yang menjauhinya yang akan beruntung. Kena gara-gara suami mabuk, saya mungkin rezekinya seret, bisa jadi. Karena orang yang menjauhinya yang akan beruntung. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi itu engkau akan menjadi orang yang beruntung. Solusinya bagaimana? Maka kalau ada suami seperti ini, ibu yang pertama tugasnya mengingatkan, bukan menasehati, bukan ngejudge, bukan menjatuhkan derajat suami, bukan menyalahkan, tapi mengingatkan. Bedakan mengingatkan dengan memarahi, bedakan mengingatkan dengan mencaci maki, mengingatkan dia, ingatkan dengan cara tutur kata yang lembut. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, kalau udah nggak bisa lagi semuanya, maka pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan karena sebab suamiku, ya Allah, saya tidak bertanggung jawab atas dia, ya Allah. Dialah yang bertanggung jawab atas aku, ya Allah. Jangan disebabkan karena dia engkau halangi rezekiku, ya Allah. Pasrah seperti Ratu Asia tetap bisa beribadah meskipun suaminya adalah Firaun. Ya, seperti orang-orang, ada banyak orang-orang yang mungkin dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa suami yang tidak soleh, namun mereka tidak terhalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Ustaz Hilman ada yang mau ditambahkan silakan. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Poinnya, tingkatkan ketakwaanmu, maka Allah akan datangkan rizki terbaik untukmu. Amin. Hindarkan maksiat dalam hidupmu, niscaya Allah akan permudah rizki dalam hidupmu. Jika ada keluarga kita yang berbuat maksiat, nasihati. Jika ada di antara pasangan kita yang berbuat maksiat, minta untuk ditinggalkan. Karena boleh jadi itu yang menghambat rizki datang dalam kehidupan kita. Tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketakwaan, maka rizkimu akan Allah tingkatkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hilman, Ustadz Syam ya atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @budakmager. Budak mager nih, malas gerak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu aku nggak katanya? Kebetulan di depan rumah ada penghalang yang besar banget katanya. Dan sulit buat dibuka. Nah pertanyaannya penghalang yang besar banget dan sulit dibuka ini apa? Karena dia nggak ngasih penjelasan apa-apa ini. Dan gini, buat jamaah yang minta tolong, kirim aja alamatnya di Islam itu Indah. Nanti kita minta Mas Fadli untuk bantu. Lewat DM ya, lewat DM kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Iya, ya Allah. Kalau bisa beton saya harus bongkar sendiri kan nggak mungkin. Kan
Saya juga bisa datang bantu. Oh, usah berdebat. Bantu lewat doa. Ya udah, jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi ya. Kita pasti akan membacakan pertanyaan yang masuk ya di sosial media Islam itu Indah. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau batu besar? Kalau batu besar, bawa mampir sendiri.